Ada satu kondisi yang sering aku temui. Usahanya jalan, klien ada, proyek masuk, uang muter. Tapi tubuh pemiliknya capek terus, emosi bocor, mudah reaktif, dan hidup nggak pernah benar-benar penuh. Dan yang jarang disadari orang, bukan bisnisnya yang bocor, tapi sistem saraf orang yang menjalankannya. Karena bisnis bukan cuma sistem kerja, bisnis adalah perpanjangan saraf. Sekarang coba cek sebentar. Kalau bisnismu lagi rame, tubuhmu rileks, atau justru makin tegang? Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di episode-episode sebelumnya, kita bicara soal tubuh yang selalu siaga. Kenapa rezeki nggak nempel, dan kenapa energi spiritual sering mentok di tubuh. Nah, di episode kali ini kita masuk lebih spesifik ke satu kenyataan yang sering bikin orang bingung. Kenapa bisnis bisa jalan, tapi hidup orang yang menjalankannya justru bocor? Bisnis nggak tumbuh dari strategi. Dia tumbuh dari kondisi sistem saraf orang yang memegangnya. Nah, kalimat ini kedengarannya sederhana ya. Tapi kalau benar-benar dipahami, dia akan mengubah cara kita melihat spiritualitas, kerja, dan keuangan. Disinilah spiritualitas berhenti menjadi teori. Percikan cahaya Tuhan atau ruh di dalam diri bukan ide religius. Ia adalah arus kehidupan yang aktif. Dan arus ini nggak langsung masuk ke bisnis. Nggak langsung masuk ke strategi. Nggak langsung masuk ke angka. Urutannya selalu sama tanpa kecuali. Percikan cahaya Tuhan, sumber energi spiritual, mengirimkan energi ke jiwa. Jiwa jadi hidup. Dan kemudian muncul rasa, informasi dari 7 lapisan jiwa. Kemudian energinya atau rasa tersebut mengalir ke sistem energi. Baru kemudian ke saraf, kemudian ke organ tubuh, akhirnya ke pikiran, akhirnya jadi tindakan. Baru masuk ke bisnis dan akan menjadi realita. Bisnis adalah hasil akhir, bukan titik awal. Nah, kalau ada yang macet di bisnis, masalahnya hampir selalu terjadi di atasnya lagi. Inilah yang jarang dijelaskan di luar sana. Karena banyak ajaran spiritual berhenti di niatkan, ikhlaskan, percaya. Padahal energi spiritual dari PCT, ruh, butuh jalur biologis yang aman untuk bisa turun sampai ke tindakan dan keputusan. Coba, kalau bisnismu terasa berat, menurutmu yang berat itu sistem kerjanya atau tubuh yang menjalankannya? Dan apa yang terjadi di level saraf? Kenapa bisnis terasa seperti medan perang? Saat sistem saraf pemilik bisnis hidup di mode berjaga, waspada, takut jatuh, takut kehilangan, maka bisnis dibaca oleh tubuh sebagai ancaman. Bukan sebagai ladang bertumbuh, bukan sebagai ruang berkreasi, tapi sebagai sesuatu yang harus diawasi terus. Nah, secara teknis yang terjadi adalah saraf simpatik dominan. Tubuh sulit turun ke mode membangun. Dan setiap masalah jadi terasa darurat. Akhirnya setiap keputusan terasa hidup atau mati. Nah, akibat nyatanya di bisnis, sulit mendelegasikan, sulit percaya tim, sulit berhenti mikir, sulit menikmati hasil. Dan ini penting, Sob. Ini bukan masalah kepribadian, ini masalah regulasi saraf. Ini masalah pengaturan di saraf. Nah, kalau kamu jujur, bisnismu berkembang atau tubuhmu yang sedang bertumbuh atau sedang bertahan?
Kalau kamu jujur nih ya, bisnismu berkembang, tapi tubuhmu sedang bertumbuh atau sedang bertahan? Coba, yang ada jawabannya tuliskan di kolom komentar, nanti kita sharing di situ. Nah, yang terjadi juga di level organ tubuh, di mana energi bisnis paling sering bocor. Di matrik jiwa, kebocoran energi bisnis selalu terbaca di tubuh, bukan di laporan keuangan. Nah, yang paling sering muncul adalah rahang, itu selalu siap konflik, negosiasi akhirnya dibaca sebagai ancaman. Terus kemudian di sini nih, dada, menahan tanggung jawab terlalu banyak. Terus kemudian di perut, takut memegang skala yang lebih besar. Terus kemudian di punggung, yang membawa semua sendirian. Nah, akhirnya tubuh kita diam-diam berkata, kalau aku santai, nanti semua runtuh. Padahal realitasnya justru kebalikannya. Bisnis bocor karena tubuh nggak pernah merasa aman saat hidup membesar. Selama hidup, akhirnya begitu. Bisnis bocor karena tubuh nggak pernah merasa aman saat hidup membesar. Akhirnya, selama tubuh hidup di cerita lama, harus siap. Jangan lengah. Kalau lengah, nanti jatuh. Terus, akhirnya, setiap pertumbuhan akan disabotase secara halus. Akhirnya muncul konflik kecil, kelelahan kronis, muncul juga keputusan impulsif maksudnya. Energi jadi cepat habis. Nah, kalau bisnismu lagi rame, sob, coba bagian tubuh mana yang justru paling tegang? Tuliskan di kolom komentar. Nanti aku bacain satu-satu. Nah, apa yang terjadi di level jiwa? Saat jiwa sudah siap tapi tubuh belum pindah zaman. Nah, ini titik yang paling sering disalahartikan. Banyak entrepreneur sebenarnya sudah punya visi, punya arah, punya kebijaksanaan, punya kesadaran spiritual. Artinya apa? Lapisan jiwa bijak dan jiwa tenang sudah aktif. Tapi lapisan jiwa ego atau yang memunculkan sifat bertahan di tubuh belum merasa aman. Nah, secara teknis artinya gini nih. Jiwa maunya ekspansi, tapi tubuh masih hidup di memori bertahan. Nah, di titik inilah kebocoran energi muncul. Bukan karena kurang iman, bukan karena kurang niat, bukan karena kurang strategi. Tapi karena wadah biologis tubuh ini belum siap nampung hidup yang lebih besar. Nah, disinilah spiritualitas menjadi praktek, bukan doktrin. Spiritualitas yang benar itu nggak berhenti di kesadaran. Dia harus turun ke saraf, organ, dan kebiasaan tubuh. Nah, itulah mengapa di programku nih, di program pendampingan privat, matrik jiwa itu dibaca dulu, supaya kita tahu di bagian mana tubuh yang menahan. Baru kemudian ditentukan latihan yang presisi, bukan umum. Baru kemudian arus energi spiritual dari PCT atau ruh diarahkan supaya benar-benar turun ke tindakan. Nah, ini bukan afirmasi massal, bukan ritual simbolik, bukan sugesti tenang aja, enggak. Ini yang aku sebut rekalibrasi sistem hidup. Nah, kalau spiritualitas benar-benar bisa turun sampai ke cara kita mengambil keputusan bisnis, coba kira-kira bagian tubuh mana di hidupmu yang selama ini belum pernah dianjak pindah kelas? Bagian tubuh mana? Aku pernah mendampingin seorang klien, entrepreneur, luar biasa orangnya. Kalau dilihat dari luar, semua tampak baik. Bisnisnya sehat, angka-angka naik, timnya komplit, reputasinya bagus. Tapi badannya drop, emosinya pendek, dan tiap malam pikirannya nggak pernah benar-benar mati atau off.
Dia bilang ke aku satu kalimat yang gue banget sebetulnya ya. Coach, bisnis aku jalan, tapi rasanya aku yang ditinggal. Dan kalimat itu buat aku penting. Karena di situ akhirnya aku jadi tahu, yang bocor bukan bisnisnya, tapi yang bocor adalah wadah hidupnya. Nah, ketika matrik jiwanya dibuka, yang terbaca itu bukan di kepala, sob. Yang muncul bukan kurang strategi, kurang iman, kurang usaha, kurang disiplin, bukan. Yang muncul itu justru ini nih, pola yang sering terjadi di kita nih. Sistem saraf hidup di mode berjaga. Rahang selalu siaga, bahkan saat diam. Nafas berhenti di dada, pendek-pendek jadinya. Nggak pernah turun ke perut. Arus energi spiritual dari PCT mentok di area dada, panas jadinya. Nah, artinya gini nih, ini penting untuk kita, termasuk aku, memahami. Jiwa klien ini sebetulnya sudah matang. Kesadaran spiritualnya terbuka. Logikanya tajam, cepat juga. Tapi tubuhnya masih hidup di cerita lama. Kalau lengah, nanti ada yang runtuh. Nah, itu cerita dari tubuh ya. Di luar sana, biasanya orang akan menyimpulkan gini, wah dia kurang tenang nih. Dia terlalu perfeksionis. Dia terlalu pasrah. Padahal yang terjadi bukan masalah sikap, tapi alur kesadaran yang nggak turun ke tubuh. Karena kesadaran spiritual itu nggak otomatis jadi kesadaran tubuh. Urutannya selalu gini nih. Ini jarang dijelaskan banget. Kesadaran spiritual muncul dari PCT atau ruh, terus mengalir ke jiwa, menjadi rasa, akhirnya bekerja di sistem saraf, organ tubuh, baru kemudian ke organ tubuh, baru kemudian ke pikiran dan keputusan. Nah, di klienku itu, kesadaran spiritualnya udah naik. Jiwanya udah tahu arah. Tapi saraf dan organ belum pernah merasa aman. Jadi, setiap hari yang terjadi, menurut jurnal atau catatan yang aku berikan kepada dia adalah, pikirannya jalan terus. Keputusan diambil terus. Tapi tubuh nggak pernah pulang. Dan disitulah kelelahan kronis lahir. Nah, yang kita lakukan di program privat, di pendampingan privat, aku nggak menyuruh dia mengubah bisnisnya dulu. Kita nggak menyentuh soal target, strategi, struktur tim, enggak. Yang kita sentuh adalah wadah yang menjalankan semua itu. Nah, langkahnya tuh biasanya aku begini nih. Buka matrik jiwanya, dibaca, terus kemudian dilihat lapisan jiwa mana yang udah matang, lapisan mana yang hidup di mode bertahan. Terus kemudian saraf dan organ tubuh dipetakan. Rahangnya, dadanya, nafasnya, perutnya. Titik mana yang kira-kira masih menahan arus energi spiritual dari PCT. Baru kemudian latihannya dibuatkan, dipersonalisasi khusus. Ini bukan latihan umum yang ada di sini. Latihan yang dikhususkan sesuai akar masalahnya. Bukan afirmasi massal bersamaan, bukan. Tapi latihan yang tepat di pintu yang menahan. Nah, ini penting, Sob. Kita nggak memaksa tubuhnya tenang. Tapi kita mengajari tubuhnya merasa aman. Nah, apa yang terjadi saat spiritualitas turun ke kehidupan nyata? Perubahan itu nggak dramatis. Justru terasa sederhana, tapi dalam. Nah, yang mulai terjadi adalah rahang nggak lagi otomatis ngeras. Nafas mulai turun tanpa disuruh. Pikiran berhenti muter di malam hari. Keputusan akhirnya tetap tegas, tapi nggak menguras.
Dan kalimat yang dia ucapkan, klienku ini bilang begini nih, penanda besar buat aku tuh. Sekarang aku masih berpikir banyak, tapi tubuh nggak lagi melawan hidupku sendiri. Bisnisnya tidak jadi lebih ribet, nggak jadi lebih ambisius. Justru konflik pelan-pelan mulai berkurang. Fokus OTW jernih dan keputusan lebih bersih. Energi juga jadi nggak bocor kemana-mana. Nah, biasanya ini jarang diceritakan secara mendetail. Atau malah bukan cuma diceritakan, dipraktekkan. Karena setiap orang itu pintu tegangnya beda-beda. Lapisan jiwanya beda, organ dominannya beda, dan sejarah tubuhnya juga beda. Umum itu biasanya diceritakan di umum adalah membuka kesadaran. Tapi nggak membaca diri secara spesifik dan tanpa tahu di mana tubuhmu menahan, di mana energi PCT atau energi spiritualnya mentok, di mana saraf hidup, di mana saraf itu hidup di masa lalu, nggak diceritain, atau mungkin juga belum tahu atau terlupa caranya. Nah, spiritualitas akan tetap indah di kepala, tinggi di langit, tapi bocor di keseharian. Nah, kadang yang perlu dibenahi bukan usahanya, bukan strateginya, bahkan bukan keyakinannya. Tapi tubuh orang yang setiap hari menjalankan semua itu. Dan mungkin pertanyaan paling jujur hari ini bukan bisnisku kenapa, tapi bagian diriku yang mana yang belum pernah benar-benar ngerasa aman hidup sebesar ini. Aku ya masih di fase itu dan pelan-pelan keluar di fase itu, Sob. Bisnis jalan, konten ya alhamdulillah bagus. Klien tiap hari ada, agenda penuh di jadwal. Di kalender penuh. Tapi badan kayak satpam yang shift malam. Bukan satpam mall ya, tapi satpam gudang logistik jam 2 pagi. Mata melek, hatinya udah capek duluan. Gue banget. Nah, lucunya gini, aku bisa duduk santai, sebat-sebat dan ngopi. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi rahang ini kenceng. Kayak rahang tuna. Wah. Bahu naik. Nafas pendek-pendek. Padahal nggak sedang dikejar deadline. Nggak ada konflik. Nggak ada bahaya juga. Nah, aku pikir dalam hati. Lah, ini aku lagi hidup atau lagi siap-siap perang nih? Gue banget. Ada yang rasain hal yang sama? Nah, di situ aku baru ngeh sesuatu yang agak jujur sih, malu-maluin sih. Aku bukan lelah kerja, tapi lelah berjaga. Aduh, maaf ya badan. Nah, selama ini aku pikir, yang capek logikaku. Atau pikiranku yang kepenuhan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah logikaku ini jalan terus. Mikir strategi, konten, klien, arah bisnis, membreakdown matrik jiwanya orang, mengatur energi spiritual supaya ngalir, lancar bukan dorong. Nah, jiwa sebenarnya udah tahu nih, mana yang perlu dijalani, mana yang enggak. Kesadaran spiritual aktif. Doa, hubungan antara jiwa dan ruh atau PCT mengalir. Bisa merefleksi apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Pemahaman mulai muncul. Tapi tubuh belum dapat memo, belum dapat catatan bahwa hidup udah aman. Maaf ya, memonya nggak nyampe email ke tubuh nih. Sarafku masih hidup di mode jangan lengah,
Jangan salah. Kalau santai nanti ada yang runtuh. Tidur siang apaan tuh? Kerja, kerja, kerja. Mau asik sebentar, nikmati kopi sambil nonton anime. Nggak berani. Ngabisin waktu. Weh. Mau main game, ngerakit Lego, apaan nih? Ayo kerja, kerja, kerja. Dan tubuhku itu jujur banget. Dia nggak peduli seberapa paham aku, seberapa spiritual aku, seberapa bagus niatku. Nah, kalau saraf belum aman, dia akan tetap berjaga. Makanya, logika jadi tegang. Keputusan akhirnya jadi berat. Istirahat jadi salah. Santai. Terasa berdosa banget. Nah, suatu hari, aku ke-gap diriku sendiri nih. Lagi lebahan, asing, nggak megang HP, nggak mikir kerjaan. Tapi rahangnya kenceng. Nah, aku pegang nih rahangku dan bilang, bro, kita lagi libur bro, bukan lagi rapat darurat. Nah, di situ aku sadar. Selama ini aku mencoba menenangkan pikiran, padahal yang perlu ditenangkan, penjaga pintu hidup. Rahang, nafas, saraf. Akhirnya pelan-pelan, aku berusaha untuk nggak mengulang kesalahan klasik. Maksa diri harus santai. Nggak lagi memarahi diri karena capek. No. Nggak lagi menyuruh logika untuk menang terus. No, 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 no. Aku mulai nyoba melakukan hal yang manusiawi lah. Biologis. Nyapa tubuh. Mengizinkan nafas turun. Memberi sinyal aman ke saraf. Membiarkan jiwa memimpin, bukan mendorong. Dan efeknya lucu, tapi nyata. Sob. Keputusan tetap tegas. Tapi nggak lagi terasa seperti perang. Kerja tetap jalan, tapi nggak lagi menggerus. Bisnis nggak jadi lambat. Justru lebih rapi. Dan aku paham satu kalimat penting ini akhirnya. Yang sekarang aku pegang betul. Bisnis nggak butuh pemilik yang tegang. Bisnis butuh pemilik yang hadir. Sama seperti tubuh yang nggak butuh ditekan. Dia butuh jiwa yang hadir di sini, bukan di sana, bukan di langit, tapi di sini. Karena bisnis itu bukan cuma sistem. Dia adalah perpanjangan saraf orang yang menjalankannya. Nah, kalau bisnismu lagi rame sekarang, menurutmu tubuhmu lagi kerja dengan hadir atau perang tanpa sadar? Coba tulis saja di kolom komentar. Kadang jawaban paling jujur bukan datang dari pikiran, tapi dari rahang, nafas, dan badan yang sudah lama terlalu berjaga. Dan badan yang sudah terlalu lama berjaga-jaga. Banyak ajaran yang bilang, percaya aja, ikhlasin, udah naikin vibrasi, munculkan energi spiritual, cinta kasih sayang, energi keberlimpahan emas, wis. Serahkan pada pencipta. Kalimat-kalimat itu nggak salah, sob. Masalahnya bukan di ajarannya, masalahnya di apa yang nggak pernah diajarkan setelahnya. Hampir nggak ada yang ngajarkan, memberitahu, mengajarkan, memberitahukan teknis tahapan yang perlu dilakukan. Bagaimana cara membawa kesadaran turun ke tubuh dan hidup
di dalam sistem saraf. Nah, kesalahan paling umum dalam dunia spiritual adalah banyak di antara kita yang ngira, kalau sudah paham berarti udah sadar. Kalau sudah yakin berarti udah siap. Kalau sudah ikhlas berarti udah selesai. Padahal tubuh kita nggak kerja kayak gitu, so. Tubuh kita nggak membaca makna, nggak membaca keamanan. Dan keamanan itu bukan konsep. Dia adalah keadaan biologis. Dia adalah keadaan biologi tubuh kita. Nah, dalam ajaran penghayatan atau embodiment, penghayatan atau embodiment bukan mengerti ajaran, bukan ngapalin konsep, bukan merasa klik, tapi di sini. Penghayatan atau embodiment adalah saat kesadaran turun ke jaringan tubuh, bukan berhenti di pikiran. Nah, artinya gini nih, ini teknisnya nih. Saat kita berkata, aku percaya, yang terjadi di tubuh kita adalah harusnya rahang nggak ngunci, nafasnya pelan turun, dada nggak nahan kencang, perut nggak mengeras. Nah, saat kita berkata, aku ikhlas, saraf kita harusnya nggak masuk ke mode siaga, nggak pengen kabur, nggak ingin kontrol. Nah, kalau salah satu dari ini nggak terjadi, maka iman cuman ucapan di mulut, berhenti di kepala, belum dikenali di tubuh. Nah, kenapa tanpa embodiment atau penghayatan, spiritual malah jadi beban? Nah, yang sering terjadi di kita ini, seseorang yang sangat spiritual, sangat paham, sangat benar, tapi cepet capek, gampang tersinggung, sulit ngambil keputusan, bisnis jalan tapi menguras energi, hidup terasa berat, padahal harusnya udah ringan. Kenapa? Karena yang terjadi adalah pikiran menerima ajaran, jiwa setuju dengan makna, tapi saraf nggak pernah diajak pindah mode. Akhirnya, iman jadi konsep, doa jadi ide, bisnis jadi alat bertahan, bukan alat hidup. Spiritual tanpa tubuh itu berbahaya. Inilah bahaya terbesar, spiritual yang melupakan tubuh. Kenapa? Dia membuat kita terlihat tenang, tapi sarafnya tegang. Bicara soal kepasrahan, tapi tubuh berjaga. Bilangnya ikhlas, tapi rahangnya gigit. Dan ini konflik batin yang paling melelahkan. Karena jiwa berkata, gini nih, ini udah benar. Tubuh bilang, aku belum aman. Dan siapa yang menang? Tubuh. Di dimensi 3 ini, bumi, yang menang adalah tubuh. Selalu tubuh. Bagaimana seharusnya kesadaran dibawa ke tubuh? Jarang banget nih. Kesadaran sejati selalu melewati jalur. Kesadaran dulu, muncul rasa, kerja di saraf, kemudian ngalir ke organ tubuh, menjadi tindakan. Bukan kesadaran di pikiran, makna, terus selesai. Makanya dalam kerja yang bumi, nerima tubuh ya, bukan melangit ya. Kesadaran harus bisa dirasakan. Rasa harus bisa ditahan tanpa lari. Saraf harus diajak belajar aman. Dan tubuh harus diberi pengalaman baru. Bukan diyakinkan. Bukan dimotivasi. Tapi dilatih. Sedikit, pelan, presisi. Nah, banyak orang yang nggak gagal karena kurang iman. Mereka gagal karena tubuhnya belum pernah merasakan aman saat iman itu diucapkan.
Dan selama tubuh belum aman, maka keputusan akan selalu bocor. Rezeki sulit tinggal, berdiam, bisnis gampang nguras energimu. Dan hidup terasa berat, walau sudah paham. Bukan apa yang kita yakini, tapi kondisi tubuh saat kita meyakininya. Karena hidup nggak dijalani oleh teori. Dia dijalani oleh tubuh yang sadar. Atau tubuh yang masih berjaga tanpa disadari. Dan disitulah perbedaan antara spiritualitas yang dipahami dan spiritualitas yang benar-benar hidup di tubuh, bukan di langit. Nah, sekarang yuk kita coba. Kita nggak akan memperbaiki apapun. Kita hanya akan menemani tubuh. Yuk, kita latihan menutup kebocoran energi bisnis. Sebelum kita mulai, mari kita berniat tidak memperbaiki apapun. Yuk kita nyapa tubuh dulu yuk. Bukan ngatur. Karena tubuh nggak berubah lewat perintah, tapi lewat rasa aman yang dialami. Nah, sekarang arahkan perhatian ke ujung-ujung jari tangan. Boleh disentuh. Rasakan ujung jari, telapak tangan, anget atau dinginnya aliran darah. Amati, sadari satu hal kecil tapi penting. Jantung sudah memompa darah ke sana tanpa kita suruh, tanpa kita pikirkan, tanpa kita kontrol. Nah, itu sistem hidup yang bekerja otomatis. Ujung jari kita adalah sensor saraf terjauh, indikator yang paling jujur, cermin apakah tubuh sedang aman atau sedang siaga. Kalau ujung jari terasa dingin, mati rasa atau tegang, biasanya sistem saraf masih berjaga. Nah, ujung jari ini terasa hidup atau kayak lagi nunggu bahaya? Coba diamati, ceritakan ya di kolom komentar. Nah, sekarang letakkan perlahan-lahan. Tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Sapa dulu. Disapa pundak, leher, rahang. Baru bawa telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. Nah, ini bukan simbolik ya. Ini jalur saraf dan kesadaran. Dada adalah pusat rasa dan relasi. Dan perut adalah pusat identitas dan daya memegang hidup. Kalau bisnis bocor, biasanya perut nggak merasa aman memegang besar. Coba, rasakan dulu. Oh, ini dada, ini perut. Perlahan-lahan, tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Perutnya dikembangkan. Hembuskan lewat mulut 6 hitungan. Perut dikempeskan. Ulangi lagi, tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ulangi lagi, tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Lagi tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Saat menghembuskan nafas, nggak perlu memaksa rahangmu untuk rileks. Cukup izinkan. Lagi, tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut, panjang. Bayangkan di hembusan, rahang turun setengah tingkat dari mode siaga ke mode hadir. Nafas panjang, lepasin panjang, hembusan panjang, memberi pesan ke saraf. Nggak ada yang perlu diserang sekarang. Sekarang,
Saat tubuh mulai turun dari mode siaga, kita masuk lebih dalam. Ini bukan nafas untuk menenangkan pikiran ya. Ini nafas untuk mengajari tubuh bahwa hidup bisa ditahan tanpa runtuh. Yuk, tarik nafas lewat hidung. 5 hitungan. Tahan nafas. 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan perlahan. Bukan dilepas cepat. Enggak, perlahan. Kembali. Tarik nafas lewat hidung. 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 7 hitungan. Bukan ditahan keras, tapi seperti kita megang sesuatu yang berharga. Hembuskan lewat mulut 8 hitungan. Seperti melepaskan kewaspadaan yang sudah tidak diperlukan 8 hitungan. Kembali tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan 8 hitungan. Seperti melepaskan kewaspadaan yang sudah nggak diperlukan. Kembali, tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7 hitungan. Perhatikan reaksi tubuh. Apakah ada bagian yang ingin kabur? Apakah perut ingin mengeras? Apakah dada ingin naik? Lepasin 8 hitungan. Nah, itu tadi bukan gangguan. Itu titik bocor yang sedang menampakkan diri. Kembali, tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan 8 hitungan, hembusin. Bayangkan satu hal sederhana. Aku nggak perlu lari dari hidupku sendiri. Rasakan dirimu. Ketika kita menarik nafas 5 hitungan, jiwa mengundang hidup masuk. Ketika kita menahan nafas 7 hitungan, tubuh lagi belajar megang tanpa panik. Dan waktu hembus 8 hitungan, sistem saraf belajar melepaskan mode berjaga yang udah lama ada. Nah, ini adalah nafas kapasitas. Dia melatih wadah bukan sekedar rasa aman, bukan nyaman, bukan sekedar nyaman, tapi keamanan. Nah, kalau di napas ini muncul gelisah, ingin cepat menghembus atau pikiran ribut, itu tanda jujur. Tubuh belum terbiasa memegang hidup yang lebih besar. Dan itu nggak salah, itu data. Kembali, tarik nafas 5 hitungan. Tahan 7 hitungan. Lepaskan 8. Ucapkan perlahan, aku aman menjalankan hidupku. Biarkan kalimat ini turun ke tubuh, bukan dipikirkan. Kalau kalimat ini terasa berat, asing, atau bikin dada menegang, itu bukan salah, itu informasi. Nah, sekarang cek lagi satu persatu. Rahangnya, nafas, dada, perut, ujung jari. Nggak perlu lebih baik, nggak perlu benar. Cukup berbeda atau sama. Perubahan kecil berarti saraf mulai mendengar. Nah, saat latihan ini bekerja, yang terjadi di dalam diri kita adalah sistem saraf turun dari mode bertahan, hormon stres mulai mereda, organ berhenti menahan. Dan arus energi spiritual dari PCT, ruh, percikan cahaya Tuhan, nggak lagi ngeblok di dada, nggak mentok di dada. Energi hidup mengalir lebih utuh ke tindakan kita. Harapannya bisnis menjadi lebih jernih, bukan karena strategi berubah,
tapi karena wadahnya nggak bocor. Keputusan nggak lagi diambil dari takut, tergesa, atau jaga diri, tapi dari kehadiran. Nah, latihan ini adalah latihan yang umum. Ini akan membantu menenangkan gerbang keputusan, nutup kebocoran kasar, menyadarkan tubuh akan rasa aman dasar. Tapi setiap orang punya cerita hidup yang beda, punya trauma tubuh yang beda, pintu bocornya juga beda. Nah, lapisan jiwa yang nahan juga beda. Ada yang bocor di rahang, di perut, dada, nafas. Nah, itulah kenapa latihan presisi nggak bisa disamakan. Latihan presisi bisa didapatkan setelah kita membuka matrik jiwa, dibaca, baru tahu titik bocor yang sebenarnya. Baru latihan diarahkan ke pintu yang tepat, bukan supaya lebih spiritual, tapi supaya hidup nggak bocor diam-diam. Kalau mau membuka matrik jiwanya, didampingi dalam latihan, ikutlah program privat. Nomorku ada di kolom deskripsi ya. Bukan supaya lebih spiritual, tapi supaya hidup nggak bocor diam-diam. Coba tulis kolom komentar setelah latihan ini tadi, bagian tubuh mana yang paling terasa berubah? Atau justru baru sadar? Betapa tegangnya tadi. Kadang kesadaran kecil lebih menyembuhkan daripada keputusan besar yang diambil dari tubuh yang belum aman. Nah, di episode berikutnya kita bahas kenapa bisnis sering tumbuh lebih cepat daripada kapasitas tubuh pemiliknya. Bisnis yang sehat lahir dari tubuh yang aman. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan terangi jalan hidup. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Live long and prosper. Love you.